Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi sama Kang Idad, tentunya di cerita Kang Idad. Jika membicarakan mengenai kerajaan Galuh ataupun kerajaan Sunda dan kerajaan-kerajaan yang ada di Tatar Sunda, lebih tepatnya Jawa bagian barat ya, secara wilayah administrasinya. Sebenarnya dari istilah Sundanya saja kita sudah cukup luas cangkupannya. Sunda bukan hanya nama suatu etnis ataupun suku, tapi Sunda juga merupakan sejarah panjang. Salah satunya jika bisa kita jelaskan, Sunda juga dinamai sebagai paparan Sundaland. Jadi mencangkup soal dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, kemudian dengan Malaysia, Thailand, nah masing-masing satu paparan, hingga ke ujung sebelah sananya mendekati ke Afrika ya, paparan yang begitu luas, sehingga banyak ditemukan yang kemiripan bahasa ataupun istilah antara di Sunda, di Sulawesi, mohon maaf bukan di Sulawesi, di Sumatera, kemudian dan Kalimantan ada beberapa istilah sama, karena memang terlahir dari satu paparan yang luar biasa. Kemudian juga Pulau Bali yang saat ini berenam Pulau Bali itu dulunya merupakan Sunda kecil. Kenapa Sunda kecil? Karena memang kebanyakan juga leluhur orang Bali itu berasal dari tanah Sunda. Jadi ada dua aliran Hindu. Kalau Kang Idad lihat di sana, yang asli dari Galuh ataupun dari Sunda, kemudian ada juga yang istilahnya Hindu dari Majapahit. Kalau dilihat dari kulturnya seperti ada di desa di desa adat, desa Trunyan, pemakamannya itu dibiarkan begitu saja, tidak dikremasi ataupun tidak dibakar. Itu lebih condong tradisinya seperti di Tatar Sunda. Ada juga nama-nama pura di Bali itu berasal dari nama Sunda. Kemudian juga yang teman-teman tahu, raja pertama kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, jika dilihat dari aksennya tidak umum waktu itu Majapahit ataupun pada era Singosari akhir ditemukan nama berujung A, Wijaya. Nah, biasanya itu kan lebih pada nama-nama Sunda. Kemudian juga Sanjaya lebih pada nama Sunda, walaupun ada beberapa ahli sejarah yang meragukan bahwa Sanjaya itu keturunan dari Galuh, tapi biarlah mereka dengan bukti dengan alasan tidak ada bukti otentik, karena yang ada itu hanya cerita lisan dari masyarakat sekitar. Tapi juga sebenarnya ada bukti sekundernya, yaitu berupa naskah kuno, carita parahyangan, tapi masih juga dibantah karena dari kejadian sampai ditulisnya itu terlalu jauh. Jika boleh Kang Idad jawab bahwa penulisan Al-Quran pun sebenarnya dari periode pertama turun wahyu sampai wahyu terakhir dan dituliskan itu cukup jauh angka tahunnya, sehingga halnya seperti itu juga di cerita rakyat ataupun sejarah di Tatar Sunda. Antara periode kejadian dengan penulisan itu jauh, karena takut terlalu nanti ceritanya hilang, sejarahnya hilang, maka dituliskan oleh para pujangga dengan bahasa yang sastrawi. Kemudian kenapa juga ditulisnya lama? Karena orang-orang yang paham dengan tulisan ataupun paham dengan aksara waktu itu kan langka, tidak seperti sekarang banyak memang diwajibkan itu bisa membaca dan menghitung. Itu salah satu misi dari pendidikan di negara kita Indonesia. Oke, kembali lagi pada cerita kerajaan. Secara
tidak langsung ataupun secara langsungnya bahwa awal dari kerajaan Pajajaran, Pakuan Pajajaran yang ada di Bogor itu adalah dari Astana Gede Kawali. Di sana juga ada batu pelantikan yang dipercaya sebagai penobatan raja, dan raja yang terakhir dinobatkan di sana adalah Raden Pamanarasa atau bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kenapa namanya Siliwangi dan kenapa paling masyhur dari raja-raja yang lain? Karena Kanjeng Prabu Siliwangi mempunyai ajaran yang harus dilaksanakan oleh rakyatnya, itu Siliwangi, silih wawangi, silih mikanyaah, silih ajenan. Kalau arti bahasa Indonesia saling mengasihani, saling membantu, dan saling menasehati. Kemudian nama kerajaannya Pakuan Pajajaran. Pajajar itu sejajar, setara, yang membedakan manusia derajatnya itu hanya ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian juga dari beberapa kajian, dan Kang Idat percaya kajian oleh Ustadz Adi Hidayat yang sungguh luar biasa, menerangkan bahwa Kanjeng Prabu Siliwangi beragama Islam, dan itu pula yang dipercaya oleh Kang Idat karena dari keturunan dari silsilahnya pun Kang Idat sangat percaya Kanjeng Prabu Siliwangi beragama Islam. Kemudian ada cerita yang menerangkan bahwa Kanjeng Prabu Siliwangi dikejar oleh putranya Raden Kian Santang sampai moksa di Leuweung Sancang. Sebenarnya itu adalah fiksi ataupun simbol. Kanjeng Prabu Siliwangi menanggalkan semua atribut kerajaannya. Beliau ingin fokus pada ibadah, sehingga makamnya pun dirahasiakan. Hanya beberapa patilasan yang kita temui. Di Ciamis ada, kemudian di situs Salawe juga ada. Itu kan masih banyak, karena Kanjeng Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja ataupun Raden Pamanarasa berasal dari Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Galuh pusat terakhirnya adalah di Astana Gede Kawali. Secara tidak langsung pula bahwa leluhur-leluhur yang ada di Cirebon, Sunan Gunung Jati itu merupakan cucu dari Sri Baduga Maharaja, itu dengan ibundanya Rara Santang, dari putra dari Kanjeng Prabu Siliwangi, istrinya yaitu Nyai Ratu Subang Larang, putra dari Ki Buyut Banguntapa atau Ki Buyut Manguntapa yang patilasannya ada juga di Kecamatan Baregbek, yang waktu itu juga Kang Idat pernah mengunjungi. Dan Ki Buyut Banguntapa sebenarnya merupakan adik dari Dewa Nisikala, karena Ki Buyut Banguntapa merupakan putra dari kalau tidak salah ya, mohon maaf, silahkan dikoreksi, putra dari putra dari Nisikala Wastu Kancana, Prabu Nisikala Wastu Kancana, raja termasyur setelah Prabu Linggabuana yang gugur di Palagaan Bubat. Ya, diteruskan oleh putra bungsunya, dan sampai pada akhirnya Kerajaan Galuh bersatu dengan Sunda dan diberi nama yang barunya itu Pakuan Pajajaran yang ada di Bogor, dan pusatnya diyakini yang sekarang ada prasasti batu tulis ya di Bogor. Di sana juga terdapat batu satangtung, batu-batu menhir yang dipercaya sebagai simbol peribadatan ataupun pusat energi untuk beribadat di sana. Itu saja mungkin teman-teman video kali ini, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua perihal tentang keberadaan kerajaan yang ada di Tatar Sunda, mulai dari Kerajaan Tarumanegara, kemudian Kerajaan Sunda, dan yang termasuk terakhir itu Kerajaan Galuh. Ada juga kemudian Kerajaan Sumedang Larang oleh Kanjeng Prabu Gesan Ulun. Kemudian yang lainnya masih banyak berupa kerajaan yang bernuansakan Islam, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Dengan Kesultanan Banten, Sultan yang pertama adalah Maulana Hasanuddin.
putra dari Sunan Gunung Jati pula. Sedangkan kalau Cirebon itu diprakarsai atau pertama dibangun oleh Prabu Walang Sungsang, putra dari Kanjeng Prabu Siliwangi yang pertama dari Ibu Ratu Subang Larang. Ya, itu saja ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.